Loh saya sampai sekarang tuh bener sombong. Bojo kula tak kok ilek-ilekon bojo kula biasa gak ono kopi santri. Nak rebunan nggih gawe piyambak. Sampai sekarang. Ya karena tak kandhani, Dek, banyak orang itu yang memberi agama nggo gula kopi ning kiai. Kita wis dicucuk kadang salami template. Makanya saya belajar terus untuk memberi nikah yang terbaik. Bojoku urun fisik gak ono kopi macam. Ya biasa sampai sekarang biasa Hasan itu tugas gula tugas biasa. Anak kula biasa tuku. Karena tadi kita ini jangan biasa hanya mendapat sesuai opok kupengem, hatimu kacau. Nah biasa mendapat sesuai hati ini elek, terus kepinginnya menuntut malah panjang. Makanya masyhur Rasulullah sampean delok teng adabul akhlaqun nubuwah wa adabul ma'isyah. Itu sering saya baca sama anak-anak santri yang ngaji sorogan sama saya. Akhlaqun nubuwah wa adabul ma'isyah. Itu di situ dijelaskan oleh Imam Ghazali dan disahkan, ya, artinya hadis riwayat itu disahkan oleh sarahnya Said Zabidi. Itu Nabi suatu saat masakan kambing. Ya orang Arab kalau mayoran kan kambing, orang pitik kan. Pitik orang warak kan, pitik situ orang Arab papat ya. Terus ada sahabat 4 atau berapa gitu. Kata satu sahabat, Ali yadzabhuha wasalhuha. Saya yang menyembelih dan kemudian nanti sak bedet ini. Terus ada sahabat satu, ini cerita di padang pasir. Wa alayya tabkhuha, kata sahabat satu, saya yang tanggung jawab nanti proses masaknya. Nah, spontan Nabi saat ada sahabat bagi-bagi tugas tadi dan ikrar tanggung jawab, saya ulang lagi ikrar tanggung jawab. Nabi spontan ngejengin, wa alayya jamul hatab, dan saya akan yang cari kayu bakarnya kata. Terus kata sahabat-sahabat tentu, ya Rasulullah nakfikal amal. Engkau enggak kena tugas karena kita sudah mencukupi semua yang dibutuhkan dalam proses tadi apa menyembelih kambing tadi sampai masak ya. Terus kata Kanjeng Nabi enggak, dan Inna Allaha ta'ala yakrahu min abdihi ayyatamayyaza min khairi. Enggak, saya tetap urun kerja. Allah tidak suka kalau ada satu kelompok kemudian ada satu yang paling kelihatan spesial. Maksudnya enggak urun sama sekali. Itu kan adab yang luar biasa. Makanya kita guling-gilingan ini Rasulullah ora trimo kiai, ora trimo ketua MUI kan, ketuane nak bisa alam dunya. Makanya saya sering bilang, lho koyo kula mriki nggih ngebes tak niati ngitmai kowe. Mulane tak koyo pangeran, ha ambek rogen sing sopan. Ya sopan kula to Gusti, kula sing sowan ning Yogya. Ya ambek tengok-tengok nampa mateng. Ya sopan kula to Gusti. Lah terus, lah tapi sing ngomong kono sing meneng ae. Lah nak purun gentenan. Tadi misalnya kalau sana no pangeran, tapi kalau saya ngomong menengah, dan apuran gentenan, nak ben blogger kafe, blogger kafe langsung mui fatwa menyesatkan. Apa sing dadi fa'il maf'ul be tangisan iki piye kok? Mestinya aku maf'ul dadi fa'il gitu piye. Tapi orang itu harus ada sisi sopannya, makanya saya tuh sering sekali. Ini bukan urusan sombong, kita hadis bin Imam. Saya masih ingat betul. Ini cerita ya, supaya sampean tahu. Ini babanya Mbak Lukman juga mbak saya. Itu dulu itu jeding itu kan ngerti tau kayak jeding di sini kan nggak ada sanyo. Biasanya orang dulu sumur kan ning jaba, paham ya? Sumur ning jaba, jedinge ning jero, tapi ono bolongan gue ngisi apa? Banyu. Itu dulu Kiai Hajen namanya Kiai Nawawi. Itu tiap jam 2 malam. Itu misi jedingnya santri sak kajen. Padahal pondok kajen itu ada 20. Saking kepinginnya wong Pak Men dihormati. Jadi nak rino kan kewenangan santri tentu tidak boleh. Tentu tidak. Terus ibunya Mbah Mun, mbahnya Mbah Mun termasuk mbahnya Mbah Lukman itu tiap malam itu bikin jajan kanggo santri. Tiap bodoh gini takjil. Ibu saya seperti itu sampai sekarang. Ibu saya itu mesti ikut goreng kalau ada takjil untuk santri sampai sekarang. Terus ditiru istri saya. Mereka pikirannya, angker diwangi santri ya tetap ngewangi apa aja mesti karena tadi ben tahu ngitmai santri ya apa? Ngitmai. Kalau dalam bahasa pondok tuh ngitmai santri. Ada cerita yang lebih mengharukan daripada itu. Mungkin saya baru buka sekarang. Yang cerita itu Gus Solah anaknya Gus Wahid, terannya Gus Wahid. Mbah Hashim sampai barokah begitu di antara sebabnya itu begini. Dulu itu kan beliau itu ya umumnya orang ya pernah santri, gurunya banyak. Karena orang yang pasti pernah bodoh, cuma Mbak Hashim bisa ngakhiri bodoh ini. Jadi ya saya kira ada yang bodoh, tapi bisa ngakhiri bodoh ini. Soalnya ada kancaku ini.
Kancaku melarat dadi kiai dikandani Mbah Mun, cung melarat gak apa-apa dhisik yo melarat. Santrine kurang ajar. Jenengan saged ngakhiri, Mbah. Jadi cerita podo melarati podo, tapi jenengan kan saged. Lah kula iki saged kok. Santri kurang ajar. Mulane kula saiki jarang cerita. Kula lari yen tau melarat, tapi kuwatir dikonokno santriku. Jenengan saged ngakhiri. Mergo akeh wong sing ra iso. Akhiri. Berarti cocok lah ya, sampai melarat terus akrab lah nganti. Singkat cerita karena Mbah Hasyim itu ya umumnya orang pernah ngaji ya. Singkat cerita terus Mbah Hasyim ngaji sama beberapa guru. Terus lagi ya guru ibtidah, guru sanawi lah, sanawirian maksudnya bukan sanawi kurikulum ya sanawi. Ada istilahnya podo. Ya. Negara gawe istilah nang numpang sanawiyah aliyah. Padahal dhisik sedurunge ana negara gawe istilah ning mak pondok misalnya nak alfiyah awal sanawi, nak alfiyah tinggi aliyah. Padahal aliyah di sini tamat aliyah iso maca Fathul Mu'in. Aliyah kurikulum, salatan. Tapi istilahnya bodoh. Aliyah. Iya betul. Tamat aliyah sarang iso maca Mu'in ya. Aliyah Lirboyo sing aliyah dinia. Sing aliyah kurikulum ya mbah ya ora. Singkat cerita itu setelah Mbah Hasyim dari Mekah alim sing dulu gurunya karena Mbah Hasyim sudah jadi Syekhul Masyayikh, yang dulu gurunya udah modok menan yang bahasa ngaji. Oh itu mungkin kalau zaman dulu, sekarang saja mungkin, saya tidak sombong lah. Dulu sebagian guru-guru saya zaman saya masih sipir ibtidah, sekarang yang ngaji saya itu kan kalau di dunia kiai kan biasa. Ya saya tetap hormat karena itu guru saya, mereka hormat saya karena saya putranya bapak. Ya kan mesti kan jenis kula kan nanti cilik mesti nanti diulang ustaz-ustaz apa? Pondok. Setelah saya alim ustaz-ustaz itu ngaji saya, ya kan ya normal saja, ya saling menghormati. Kalau nggak nyucup, mereka ya nyucup saya, ya itu kan biasa kalau di adat pondok kan biasa saling menghormati. Itu Mbah Hasyim. Singkat cerita ini ketika mondok di Mbah Hasyim itu, setelah sekian bulan itu gurunya do kaget. Ini cerita Gusola. Gurunya do kaget karena tiap pakaian numpuk. Di sini kan saya naik nangger pakaian rusak ada kok umur pakaian rusak ada kok. Nah saya kan wong engke duwe bak pakaian kotor ning kamar masing-masing. Narian kan mboten. Ngerti tak kok sumur atau bau tidak kok nopo? Itu Mbah Hasyim dicuci kalau jam 2 malam sama Mbah Hasyim dicuci yang pakainya guru-guru. Dicuci, disetrika terus dikembalikan. Itu berbulan-bulan. Sesuai guru-guru itu sempat do GR mereka. SBB awak dhewe rene wis kiai. Tak menawa santrine karena mereka wis kiai jadi sempat GR. GR gede rumangsa. Piye-piye kene yo kiai, paling yo santri-santri sing kepengin khidmah. Jadi sempat gak dilacak mergo GR. Yo GR mergo dekne kiai pasti ya santrinya. Tapi mosok ijo, biasanya santri ora pangerten. Akhirnya diteliti. Diinceng ternyata siapa? Mbah Hasyim yang sekarang gurunya mereka. Nangis gini. Ya Allah, Mbah, ya Allah Gus, nang Gus Hasyim, Mbah Asari dhisik wong alim, Hasyim Asari. Mbak Asari itu yang Demak, tapi Demak sing mepet prote di ngroto mriki. Dia turunan tiang mriki tiang Jogja. Turunan Mbak, ya pokoke mriki turunan Bandur Mbak sinten Pangeran Benowo gitu tiang Jogja. Tapi Jogja palsu sing dhisik wong Demak ora ke GR. Maksudnya Jogja sing alim-alim itu bisa yo turunan ke Pantura. Mergo tetep tuwa Pantura, gak oleh GR. Wong Islam anane ning Pantura se wali-wali ning tapi kadang ya ono sing moro Yogya, sira putu nih. Baliknya ning Jombang macam-macam. Memuang. Ya Allah sampun ngoten. Mbah Hasyim menjelaskan tadi. Kula niku isin jenengan ngaji teng kula, jenengan niku guru. Dan kula boten beban kalian pangeran, kula kepengin main jenengan. Menyucikan pakaiannya. Coba. Jadi orang dulu sampai seperti itu lah. Kita enggak, kita ini sudah kacau. Bangga utusan Kemenak, bangga utusan kabupaten, bangga nih pol. Skumolu. Ini apa-apaan? Islam membawa kamu bawa kemana? Kalau umat dilatih mendapat, mau dibawa kemana? Hafid sing lanyang kok ben kuliah untuk diskon. Pemenang saya kira HP lembaga nawani Hafid. Hafid kalau usah tes, yang polisian ya usah. Ya nggak apa-apa kalau mereka berbuat baik ke kita nggak apa-apa, nggak masalah. Anggap saja itu barokahnya Quran. Tapi kita nerima biasa saja, dingin-dingin saja karena kita inginnya memberi Quran bukan menda.
Wong mbok yo mikir, Quran itu dimulai diantaranya wa mimma razaqna ghudun fikur. Wong apik wong sing memberi infak, bukan yang dikasih. Mbok yo mikir. Lan kulon ku isin. Nah, yang lebih mengerikan diri itu tadi cerita Basim sudah haru. Ada yang lebih haru lagi. Dan itu dilakukan Sayyid Ali Zainal Abidin. Ketika beliau wafat, itu orang kaget sekaget-kagetnya. Karena setelah jenazahnya mau dimandikan, ini bekas manol. Manol itu sering ngangkut karung yang berat. Kan kaget. Sayyid Ali Zainal Abidin itu orangnya ya soleh, tiap hari yang ngajar tafsir. Ya orang soleh lah, orang soleh ya sholat, ngajar tafsir. Ya umumnya orang alim. Tapi kok ini bekas manol? Ketika wafat jenazah dimandikan. Setelah diteliti ternyata apa? Ada beberapa janda di Madinah yang kaget karena hari-hari yang dulu saenake dhewe mergo tiap sekian hari pasti ada gandum 1 karung. Setelah Sayyid Ali Zainal Abidin wafat itu enggak ada lagi. Berbulan-bulan dinteni enggak ada lagi. Baru diketahui ternyata setelah kapundhute Sayyid siapa? Ali Zainal Abidin. Beliau itu saking menjaga sedekah sirron, sedekah sirron, terus diletakkan di depan rumahnya sing orang-orang miskin. Dan itu tidak pernah nyuruh orang lain, dipikul sendiri. Dan itu yang akhirnya membekas di pundak. Itu cucunya Nabi. Siapa yang nggak tahu Sayyid Ali Zainal Abidin? Kalau sholat itu 1000 rakaat tiap hari. Kayak kau beli badia ya apa? Kira pedok aku barang. Kayak tenang aja tak kancani. Cuma aku kan disilang be alim, lagi disilang be opong. Jadi kan ono cara wong plus minus apa? Nah, kan minus tok. Lane niru dikira-kira. Oh ada no. Akhirnya donalis karena tadi dipikul sampai Mekah dan itu nggak ada yang tahu karena beliau melakukan itu pasti tengah malam. Itu dulu orang soleh itu doisen, kan nomor fasilitas kok umat itu doisen. Kalau nggak memberi, saya ini do tenang aja malam ini barokatul ilm, barokah Quran, barokah buyutmu. Ya saya ya seneng, ada orang dapat fasilitas dari Quran seneng, gak kira ada seneng kalau ada orang alim kemudian di mana-mana difasilitasi negara, kulo seneng. Tapi jumlah memberinya harus lebih banyak. Itu sirinya kenapa kayak Mbah Mun tulmanya bukan main, Habib Lutfi ya lomo, Mbah Makhrus ya lomo, karena mereka merasa mendapat banyak, maka lomanya harus lebih banyak. Semua orang soleh seperti itu. Sayyidina Umar itu masyhur. Sayyidina Umar tahu dimaki-maki, latihan soleh awal itu dimaki-maki. Umar itu tahu soleh ya latihan, jadi wong kabeh latihan. Dia ini latihan niru Abu Bakar. Tapi latihannya itu terlambat. Ya Umar itu di sisi lucu. Jadi Sayyidina Umar sing kodang, sing kuwereng nak mlaku ngalor ngidul go duduk. Nah itu macam nyata. Film Umar itu nyata. Di kitab kita Umar itu belum pernah jalan kecuali go duduk. Ya jadi yang difilmkan di Umar itu benar. Nah ngalor itu kan go duduk. Bahasa Arabnya dirah, semua darah itu duduk. Umar itu kerungu-kerungu nak Abu Bakar sering ngirimi gandum ning rondo-rondo melarat. Singkat cerita kepengen niru, tapi nirunya serodok terlambat. Jadi maca awam lah, maca awam gue gandum tiga no rondo mbah niki gandum keng kage jenengan si jodoh ngomong tuwek rondo kak ngomel saya kira loro kabeh dhisik dipimpin Abu Bakar itu penak gandum ditero dhewe malah kadang pas dekne rene basa Jawa cara kono bahasa Arab basa Jawa malah kadang nak wedhusku rong mulih tak kok jupono wedhusku pisan dadi wong rondo oleh kurang ajar wis ngerti nak Abu Bakar ketero gandum kok wektune cukup ya dia ngundangi ya Khalifah Rasulullah tapi lagi meneng tiba kula badhe teng Tegal wedhus kula jane Tegal nggih kula pendeta pisan dijupono mbek Abu Bakar Khalifah lho presiden singkat cerita Umar niru iku terlambat napa dimaki-maki ngono. Tapi niku lho, Mbah. Nggih jenengan ndongakno khalifah saiki sepados apik kok Bakar ora iso. Oh khalifah saiki ku ora rodo, ora rohae rodo. Iki padahal ya Umar. Akhirnya Umar fatarahama Umar lihadihi sayyid. Maksudnya Umar lan nggih Mbah jenengan ndongakno kersane saleh kan tiyang saged rubah. Ora iso. Jare Umar, wah iki aku nak ora Umar darane elek terus. Padahal dia lagi latihan amal sirri. Latihan apa? Akhirnya mendingin. Nggih, Pak. Pokoke dawuh jenengan nggih tak kandhano Umar. Yo kandhano wong kok ngono ora peduli. Dadi latihan soleh terlambat dimaki-maki.
Artinya dulu tuh nggak ada orang soleh yang nggak latihan amal sirri. Ya tentu amal nggak sirri semua ya. Umar ya punya amal yang jahri banyak. Maksud Sayyid Ali Zainal Abidin punya amal yang dilihat orang banyak ya banyak. Terus dia contoh si melok-melok fanatik amal. Sirri kok kena medit ra ketara sembrono. Mer medit kok ora tau ngamal. Oh ora ono wong roh. Kacau. Jadi justifikasi ora oleh ka ngamal tetep intu budus sedaqati fa ni'mahi wa in tukhfuha wa tu'tuhal fuqara fa huwa khairul lakum. Wa sedekah selalu baik. Ibda ketok wong akeh ya. Baik, sirri yo. Baik, sing ora apik ora sedekah. Karuan rapi. Nah, ini kan pelajaran bagi kita. Jadi dulu yang namanya orang soleh itu di mana-mana ingin ngitmainya. Sekarang di antara dzurriyyah di kajian yang alim ya dzurriyyahnya Mbah Nawawi tadi, yang dulu misalnya jedingin apa? Santri. Kalau masih ingat sampai sekarang ibu itu nggak mau kalau nggak takjil diwangi mbak sampai sekarang mesti ikut. Asal nggak sakit. Dulu Mbak Fatimah mbak saya, adiknya buyutnya Mbak Lukman itu mbak kandung saya itu. Tiap masak ya masak sendiri. Masak ya membantu banyak karena punya santri ya, tapi beliau mesti ikut sendiri. Dibagi-bagi tonggo-tonggo. Sampai sekarang istri saya mesti ikut sendiri. Anak saya biasa ikut belanja. Nah, itu ajaran. Ini bukan cerita kebaikan, ini bahwa ini uswah. Ini dari leluhur kita. Ini saya ingin enggak ada kasta. Saya ngongkon ini di ngongkon. Terus ya, karo pangeran tidak kok. Masane sing dikongkon di akhlak santri tok, kiai lah ya wajib duwe. Masuk perintah Quran wajib di akhlak bagi santri bukan untuk para kiai. Kewani nafsiri Quran. Wong wajib khidmah wong Islam bagi santri nak kiai ora wajib. Wani gitu. Enggak ada. Karena kalau mulang ke Jogja pede, mesti tawadhu itu jam ya perjalanan. Apa pangeran? Sopan apa? Sopan mesti kula sing sopan di Barno bisa. Wah, tambah sopan. Tambah buyutnya apa? Sopan. Nah itu makanya hebatnya Imam Ghazali termasuk beliau itu punya bab kalau nggak salah itu di juz 2 atau 3 itu judulnya itu Kitabul Akhlaqin Nubuwah wa Adabul Ma'aisyah. Di situ diceritakan adab-adabnya Rasulullah, ternyata saking adabnya Nabi sampai pernah ngalami seperti itu. Kalau yang diceritakan tiba-tiba berjanji kan masih normal. Seperti ini wayar kau usau bahu seperti ini wayar kau usau bahu wayak libu syatahu wayasiru fi khidmati ahli bisiroten syariah. Nabi itu kalau bajunya sobek di dalam ya dijahit sendiri, kalau kamarnya kotor ya disapu sendiri. Itu kan masih ya wajar lah, masih ya itu ya sudah hebat untuk ukuran seorang tokoh besar ya hebat. Tapi tidak sekedar itu, ternyata kalau masakan sama sahabat-sahabat itu di situ. Dan Nabi ngendikan Allah itu ketika mereka mengatakan nakfikal amal ya Rasulullah, kita sudah cukup yang mengerjakan ini semua. Terus Nabi jawab inna wa ta'ala yakro min abdihi ayatamayyaza min wiri ayyarahu yatamayyaza min wiri. Allah itu gak suka melihat satu komunitas kemudian ada satu yang kelihatan menonjol di iso bayang no, misalnya rohan gitu mangkat wedhus sing ketuane iku ning kursi mbek rokokan. Aku daging sing enak rokokan meneh. Sing sitok ikut masak ngai tusuki daging ngene-ngene. Bareng dikai kotor, pilihan sing apik mbek rokokan meneh. Oh tak yakin wong niku ora ngarah dadi wali, tak jamin. Nak dadi tak bredel yakin. Tak demo. Maksudnya tak demo tak ganti kowe nek kowe pantes. Nek kowe ra pantes pisan yo tak kosongi. Umpama kita sing tukang inventarisir napa? Umpama kita KPU nih. Berhubung padha orane ya sak uni-unine. Yang penting iku ra cerminan akhlakun